Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa banyak bacot lagi, Mimin akan melanjutkan cerita sang pangeran pecundang yang kembali saat dia masih berumur 13 tahun dan akan mengubah nasib tragis kerajaannya yang hancur disebabkan dirinya sendiri. Pada cerita sebelumnya, telah diperlihatkan pertemuan para tetua dalam kerajaan dan berakhir dengan Yuri Baryol yang tetap ingin menggunakan metode mana sang pendiri klan Baryol, walau para tetua menentangnya. Pasca pertemuan itu, Kalkyo menghubungi Sidor di mana dia menceritakan tentang semua yang dikatakan oleh sang pangeran ketiga dalam pertemuan itu. Dia juga menginformasikan jika berdasarkan rumor pangeran ketiga telah mengalami perubahan drastis akhir-akhir ini. Tak hanya itu, dalam pertemuan itu dia nampaknya cukup peduli pada perbatasan dengan langsung menanyakan tentang prajurit kerajaan tetangga. Dengan ini Kalkyo merasa pangeran ketiga cukup bisa diandalkan dan dia mulai tertarik padanya. Informasi itu membuat Sidor ikut penasaran bagaimana pangeran ketiga menjalani hidupnya dan meminta Kalkyo untuk mengawasinya sebelum pulang. Kalkyo mengerti dan dia akan menghubunginya lagi setelah mendapatkan informasi yang menarik. Kemudian Kalkyo melihat kedamaian yang ada di ibu kota, padahal di perbatasan puluhan prajurit harus kehilangan nyawanya demi menjaga mereka. Di saat yang sama dia melihat sosok yang tak asing ditambah tinggal tubuhnya mengingatkannya pada seseorang. Setelah melihat lebih jelas dugaannya benar di mana orang itu adalah sang pangeran ketiga. Tapi Kalkyo penasaran di mana dia ingin pergi dan kenapa harus menyembunyikan dirinya dalam jubah. Malam hari pun tiba dan Hernando mengungkapkan jika dia juga sering kabur dari rumahnya saat kecil karena menyenangkan, tapi dia penasaran karena tuan mudanya pasti tidak sekedar keluar untuk bermain seperti anak seusianya. Dia juga merasa keluar bersama tuan mudanya seperti melakukan pemberontakan kecil karena hal ini merupakan sesuatu yang terlarang. Maka dari itu dia berharap tuan mudanya memberitahu kemana dirinya akan pergi. Sambil tersenyum Yuri menjawab jika dia berniat mengunjungi tempat kasino terbesar di ibu kota. Ucapan itu membuat Hernando khawatir disebabkan tuan mudanya ingin melakukan sesuatu yang nakal lagi. Yuri akan ke sana bukan untuk membuat onar dan dia juga tahu jika Hernando mengetahui tempatnya, tapi dia masih saja di belakangnya tanpa menunjukkan jalannya. Jika dia ragu untuk mengikutinya, maka sebagai sang pangeran ketiga Yuri menegaskan jika semua tindakannya adalah kepentingan kerajaan Baryol. Saat Hernando mendengar pernyataan tersebut, dia tercengang untuk sesaat. Dikarenakan dia juga merupakan seorang yang gemar berjudi, maka dia akan melihat sehebat apa tuan mudanya. Di antara orang-orang Baryol di kehidupan masa lalunya Yuri, terdapat beberapa nama yang selalu keluar mulut semua orang. Salah satunya adalah bos besar yang menguasai dunia bawah dan seorang rentenir besar. Lalu yang kedua adalah raksasa dunia bisnis yang membangun perusahaan perdagangan terbesar di benua. Kemudian yang terakhir adalah seorang asasin legendaris yang memenggal orang-orang terkenal penguasa dunia bawah. Setelah melakukan hal tersebut, maka asasin legendaris itu mengambil alih bisnis dan mengubah tiap jalanan kerajaan Baryol menjadi menyeramkan. Langkah awal dirinya akan bertemu dengan sosok yang dihabisi oleh asasin tersebut. Di mana orang itu tentu saja bukanlah orang biasa, melainkan sosok yang ada di hadapannya yaitu rentenir terbesar di dunia bawah. Pria ini adalah Goryo dan dia merasa sangat terhormat atas kunjungan sang pangeran ke tempatnya yang sederhana ini.
Yuri cukup terkesan pada Goryo yang mengetahui jati dirinya meskipun belum memperkenalkannya. Goryo membenarkan itu, bahkan dia juga mengetahui sosok di sampingnya di mana dia merupakan mage kerajaan terbaik dan Goryo akan melayaninya. Yuri berpikiran hal itu adalah keputusan yang tepat karena dia sebenarnya tidak hanya datang untuk berjudi. Karena nampaknya tuan mudanya sangat bersemangat, maka Goryo mempersilahkan untuk segera masuk. Di sela itu Hernando berbisik karena tuan mudanya tidak pernah mengatakan jika dia datang bukan untuk berjudi. Lalu Goryo menanyakan untuk apa tuan mudanya datang jika tak ingin bersenang-senang di atas meja. Hanya saja kedatangan Yuri untuk meminjam uang dan menggunakannya untuk investasi. Dengan melihat kegigihan tuan mudanya, maka Goryo yakin dia pasti memiliki ambisi besar dengan tidak meminjam pada bank. Lalu Yuri tertawa karena Goryo seakan sedang mengorek informasi dan hal itu bukanlah tugasnya. Saat mendengar teguran halus itu, maka dia meminta maaf disebabkan sedang terbawa suasana. Tanpa pikir panjang Yuri memberitahu jika dia ingin menggunakan uang itu untuk membeli Mugranza bahan untuk rempah-rempah karena tidak lama lagi jumlah suplai tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan yang ada. Hernando yang mendengar itu sangat terkejut karena ini bukanlah permainan yang dapat diputuskan dengan tebakan belaka. Goryo tidak memungkiri jika Mugranza memang sangat dibutuhkan untuk membuat parfum mewah, tapi apakah layak menanam modal sebanyak itu? Walau terdengar tidak masuk akal, tapi Yuri yakin tidak lama lagi Mugranza akan menjadi langka. Hernando pernah mendengar soal perang saudara di kerajaan Klein dan para monster orc yang ada di sekitar, tapi apakah harga rempah-rempah akan melambung setinggi itu? Dengan langkah ini, maka Hernando yakin tuan mudanya ingin mencoba menguasai pasar lebih dulu. Jika tuan mudanya seperti dahulu, maka apa yang dikatakannya pasti sudah dianggap gila, tapi wajahnya menunjukkan keseriusannya. Goryo bahkan berpikiran jika sang pangeran ketiga ternyata tidak seperti yang dirumorkan sebagai pecundang dan dia sepertinya tahu lebih banyak daripada yang dikatakannya. Karena sudah mengatakan tujuannya, maka Yuri ingin mendengar sebanyak apa yang bisa dipinjaminya. Setelah beberapa perbincangan, maka Goryo meminta tuan mudanya untuk menandatangani sebuah perjanjian. Dengan mata yang riang, maka Yuri tanpa ragu menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan. Beberapa saat kemudian mereka pun pulang dan Hernando masih tak percaya tuan mudanya meminjam uang dari sang rentenir ditambah jumlahnya tidaklah main-main. Tapi Hernando merasa tuan mudanya sangat curang karena dia tetap ingin dengannya secara diam-diam karena mengira dia akan berjudi sebab mereka memiliki hobi yang sama. Alasan Yuri tidak mengatakannya karena Hernando pasti akan melaporkan hal tersebut pada ayahnya dan dia takkan mendapatkan izin bisa keluar ke tempat ini. Kali ini Hernando menduga jika tuan mudanya pasti ingin pergi ke Serikat mendapatkan bahan itu, tapi kenyataannya Yuri masih ingin melakukan sesuatu. Fakta kenapa Mugranza akan mengalami lonjakan harga tinggi disebabkan satu-satunya orang yang tahu bagaimana prosesnya akan menjadi korban pertama dari perang saudara dari negara tetangga. Sampai penggantinya ditemukan, maka barang seperti Mugranza akan bisa terjual dengan harga berapapun. Maka dari itu dia tidak bisa mempercayakan pekerjaan ini pada orang sembarangan. Saat tiba di tempat tujuan, Hernando sangat terkejut sebab tempat yang dituju bahkan hampir rubuh.
Dia terus mengingatkan agar tuan mudanya pergi ke serikat saja dan mempercayakan pekerjaan tersebut pada mereka. Gadis ini adalah Erin dan keluar setelah seseorang mengetuk pintunya malam-malam berulang kali. Tanpa pikir panjang, Yuri langsung memperkenalkan dirinya sebagai sang pangeran ketiga kerajaan Bariol. Jati dirinya sangat mengejutkan Rain, bahkan mengira dia mungkin saja telah melakukan sesuatu yang salah. Setelah itu mereka pun kembali berjalan di pinggiran kota diiringi Hernando yang terus panik akan tindakan tuan mudanya. Siapapun yang tahu jika seseorang pangeran mempercayai membeli Mugranza ke toko kecil yang hampir rubuh adalah sebuah tindakan tidak masuk akal. Yuri tak memungkiri hal tersebut, tapi nyatanya dia berasal dari masa lalu yang mengetahui orang-orang berpengaruh. Tak lama lagi Erin akan menjadi pedagang terbesar di benua ini, bahkan namanya diketahui semua orang. Tidak seperti Goryo yang menggunakan trik kotor untuk menjerat peminjamnya, tapi Erin memperlakukan perjanjian dengan pelanggannya seperti hidupnya sendiri. Dengan kedua orang yang sudah terjalin takdir bersamanya, maka Yuri tak hentinya tertawa jahat. Karena sudah larut malam dan tuan mudanya sudah selesai dengan urusannya, maka mereka sebaiknya kembali. Hanya saja Yuri ternyata masih ingin melakukan satu hal lagi. Walau Hernando terus membujuknya, tapi Yuri tetap keras kepala dengan terus berjalan menyusuri tempat yang sunyi ini. Sang rentenir terbesar dan sang pedagang hebat telah mulai berada dalam genggamannya dan mulai dari sekarang akan membantunya. Hanya saja tersisa satu lagi yang harus dirinya dapatkan. Yang benar saja ini adalah tempat terpinggir dan terpencil, bahkan kondisinya sangat buruk. Yuri terus berjalan di area sekitar seakan sedang mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian dia menemukan apa yang dirinya cari. Tak ada alasan lagi untuk menyembunyikan dirinya dan langsung memperkenalkan sosoknya. Hal ini tentu saja mengejutkan gelandangan ini karena seorang pangeran yang memiliki kedudukan terhormat berbicara padanya. Berdasarkan pengetahuan Yuri, orang yang menghabisi Goryo di masa lalu adalah seorang asasin legendaris yang hebat. Sosok itu bernama Asana dengan kemampuan yang luar biasa hingga orang-orang bahkan ketakutan menyebut namanya. Sekarang asasin legendaris itu telah berada di hadapannya dengan keadaan sangat menyedihkan. Meski yang datang adalah sang pangeran ketiga, tapi siapa sangka Asana tidak bersujud di hadapannya dan malah menanyakan kedatangannya. Yuri menjawab agar Asana tidak perlu takut karena dia hanya datang melihat anak-anak yang membutuhkan bantuan obat saat inspeksi sedang berlangsung. Lalu dia meminta Hernando untuk menyerahkan uangnya. Hernando tak mengerti kenapa tuannya melakukan ini, tapi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Di saat yang sama seorang anak terlihat batuk-batuk menunjukkan dia sedang terinfeksi. Dulu Asana meminjam uang dalam jumlah banyak dari Goryo untuk biaya pengobatan. Sama seperti orang-orang yang pernah meminta bantuannya, Goryo juga menghancurkan Asana. Pada akhirnya Asana menjadi seorang asasin menakutkan dan datang membalaskan dendamnya. Asana belum pernah memegang uang sebanyak ini, bahkan bisa mendapatkan pengobatan dari kuil. Lalu dia mengatakan hal apa yang diinginkan sang pangeran agar dia bisa membalas budinya. Akan tetapi Yuri hanya tersenyum dan meminta Asana untuk mengingat namanya saja.
Beberapa saat kemudian dalam perjalanan pulang Hernando menanyakan kenapa tuan mudanya memberikan uang yang banyak kepada seorang pengemis. Yuri menjawab jika dia sedang melakukan investasi masa depan dan orang-orang yang dibutuhkannya untuk mempertahankan masa depan mulai terjalin benang takdir bersamanya. Semua ini hanya soal waktu dan dalam kehidupan kedua ini, maka dia akan mengubah banyak hal sesuai keinginannya. Keesokan harinya Hernando menemui sang raja disebabkan telah mendengar jika dia telah meninggalkan istana. Maka dari itu dia ingin mendengar apa yang terjadi dan untuk apa ke sana. Tanpa perlu menyembunyikannya, Hernando mengungkapkan jika sang pangeran yang mengajaknya. Tak hanya sekedar keluar, tapi mereka pergi ke kasino terbesar di ibu kota. Sang Lord dapat memahami jika mereka berdua pastinya sedang berjudi. Hanya saja tak sesederhana itu karena sang pangeran meminjam uang kepada Goryeo yang merupakan rentenir. Yang lebih mencengangkan adalah tuan mudanya yang memberikan uang pinjaman kepada toko kecil yang tak bernama. Bahkan dia juga memberikan uang dalam jumlah banyak kepada pengemis yatim piatu yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Sambil tertawa Hernando yakin jika tuan mudanya sangat tertarik pada gaya hidup rakyat biasa. Setelah itu mereka kembali ke istana dan hanya itulah yang bisa dilaporkannya. Kemudian sang Lord menanyakan apakah Hernando akan menghadiri pesta itu. Hernando menjawab jika dirinya pasti akan menghadapinya dan hal itu mengejutkan sang Lord. Karena sejak awal dia biasanya tidak tertarik pada pesta seperti itu dan mungkin saja ada alasan tertentu. Dengan wajah riang Hernando hanya menjawab jika dia cuma ingin berdansa. Beralih ke aula latihan di mana Yuri berlatih keras melawan Bernard, yang dijuluki Sang Pedang Iblis. Lalu Yuri tertawa sambil mengatakan jika Bernard nampaknya cukup terkenal di antara para gadis. Siapa sangka para pelayan tampak tersipu meliriknya seakan ingin mengajaknya ke pesta. Namun Bernard tidak tertarik seperti itu dan dia takkan datang. Yang membuatnya tertarik hanyalah ilmu pedang dan dia menemukan fakta jika meniru seni pedang sang pendiri klan Bariol ternyata mustahil dilakukan. Yuri sudah mengingatkannya sejak awal tapi Bernard sangat percaya diri pada bakatnya. Bernard juga menyimpulkan jika metode mana spesial itu bertindak sebagai sebuah pedang itu sendiri. Sebagai seseorang yang melatihnya, Bernard terkesan pada pertumbuhan tuan mudanya sangat luar biasa padahal dia masih muda. Yuri tidak memungkiri itu, tapi semua ini hanyalah murni dari insting masa lalunya sehingga mempelajari seni berpedang sang pendiri klan Bariol jauh lebih mudah. Lalu Bernard meminta tuan mudanya agar tidak perlu terlalu terburu-buru. Kemampuan serta kekuatannya sudah luar biasa, tapi tetap saja dia masih anak-anak dan tidak menuntut kemungkinan tubuh kecilnya tidak bisa menanggung kekuatan sebesar itu. Yuri yang mendengar itu tertawa karena Bernard terlalu meremehkannya padahal dia juga seorang jenius. Untuk meyakinkannya, maka Yuri ingin bertanding satu kali lagi. Bernard cukup ragu karena tuan mudanya pasti sudah kelelahan. Tak hanya itu, Yuri bahkan membuang pedang kayunya. Bertarung tanpa merasa ada ancaman yang mempertaruhkan hidup dan mati terasa sangat membosankan. Yuri ingin berkembang dengan cepat dan jika terus latihan seperti anak normal maka perkembangannya akan melambat. Yuri juga menambahkan jika dia berhasil mengenainya maka Bernard harus mengikuti pesta yang sebentar lagi akan berlangsung.